Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Pisces, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading untuk bulan Februari 2025. Kita langsung lihat ada energi apa yang mungkin masuk ke dalam kehidupan Pisces supaya kamu bisa mengantisipasinya. Kita mulai dengan yang pertama, oke? Pisces, please. February 2025. Thank you. Oh. Oke, Pisces. Kartu yang keluar adalah Knight of Pentacles, Justice, dan Five of Cups. Kamu kayaknya mungkin dari semenjak Januari melipir terus ke Februari, getol banget kerja, getol banget cari uang, getol banget mendedikasikan waktu, perhatian, fokus kamu ke hal-hal yang akan membawakan uang untuk kamu. Karena di sini kartu pertama kamu Knight of Pentacles, which is ini energi kamu. Di belakang tumpukan juga ada Page of Pentacles. Jadi energi uangnya kenceng sekali. Kemungkinan kamu lagi getol cari uang. Nah, kartu kedua adalah Justice. Boom. Justice di sini mungkin akan nyenggol kamu untuk mengingatkan agar jangan sampai melupakan kesehatan mental dan emosional kamu. Karena kartu selanjutnya adalah Five of Cups, dimana ini adalah energi penyesalan kan. Kesehatan mental, kesehatan emosional, kalau bukan kita memanjakan diri sendiri, bisa kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita sayang. Menyempatkan diri untuk bertemu keluarga. Itu bisa menyegarkan kita juga secara mental, secara emosional. Tapi karena kemungkinan besar kamu getol kerja dari Januari sampai dengan Februari ini, akhirnya keluarlah Justice ini. Karena Justice penyeimbang kan. Hey, timbangan lo nih jomplang, coba disejajarkan lagi gitu loh yang saya rasakan. Karena dengan Five of Cups, kalau misalkan kamu melupakan kesehatan emosi, kesehatan mental kamu, nanti di Februari bisa-bisa kamu malahan misalnya ribut sama orang-orang terdekat kamu. Karena kamu gak pernah punya waktu buat mereka contohnya. Atau kamu merasa menyesal karena kemarin gak datang reunian SMA. Padahal di situ, di reunian tersebut ada banyak sahabat-sahabat lama kamu. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi kayak energi Five of Cups di sini daripada menyesal, mendingan benar-benar sempatkan diri untuk bisa menyegarkan emosi dan mental kamu lagi. Karena kalau kita terus bekerja, ya bisa jadi memang kita capek. Capek, atau mungkin kita jadi overthinking, atau kok mungkin secara emosi kita juga jadi berat karena yang ada di dalam hati, di dalam pikiran kita mengejar ambisi doang gitu loh. Jadi memang yang saya rasakan dengan 3 kartu ini, Pisces akan butuh penyegaran, dan meskipun kamu agak tersendat atau agak berat langkahnya untuk menuju ke arah-arah yang menyegarkan, tapi mau nggak mau kamu akan bergerak ke situ. Karena kalau enggak, kamu akan lama berada di Five of Cups, berada di posisi atau di situasi dimana kamu merasa berat hati, merasa overthinking, penuh penyesalan dan lain sebagainya. Jadi dengan Justice keluar di sini, ini pengingat
supaya kamu menyeimbangkan, mensejajarkan antara kerja dan main. Oke? Anyway, kita masuk sekarang ke energi yang kedua ya. Pisces please, February 2025. Pisces please. See? Jangan sampai kelamaan nih di Five of Cups, karena kamu dapat lagi Five of Cups di energi kedua. Kartu yang keluar adalah The Moon, Queen of Wands, dan Five of Cups. Ini yang saya rasakan bukan energi Pisces. Ini mungkin energi orang lain di sekitar kamu yang datang kepada kamu di Februari nanti menawarkan sesuatu, entah itu bisnis, usaha, investasi, ada hubungannya dengan uang kayaknya, meskipun nggak harus ya, tapi ada hubungannya dengan uang yang saya rasakan. Karena yang saya dengar nih stabilitas itu kan berhubungan dengan uang biasanya. Anyway, Queen ini, ratu ini, terlepas dia cewek atau cowok, diapit oleh dua energi yang nggak enak. The Moon, energi yang gelap gulita, energi yang membingungkan. Five of Cups adalah energi yang penuh penyesalan, energi yang penuh dengan kesedihan, energi yang merasa kelewatan kesempatan misalnya. Pokoknya menyesal gitu. Nah, yang saya rasakan di sini si Queen of Wands ini, dia mungkin akan datang kepada kamu menawarkan bisnis, model bisnis yang menggiurkan, sesuatu yang kelihatannya tuh di atas kertas, wow, ini akan membawa manfaat yang besar buat gue dalam jangka waktu pendek gitu. Tapi dengan adanya The Moon, mungkin ini lebih kepada warning ya untuk Pisces, karena adanya The Moon sebagai kartu pertama. Sebaiknya kamu pelajari dulu apa yang dia tawarkan. Bener-bener di-assess, dianalisa. Kalau perlu kamu riset lewat internet, tanya sama orang yang sudah pernah masuk ke dalam model bisnis tersebut. Karena dengan The Moon di sini banyak yang mungkin kamu masih asing mengenai bisnis itu. Tapi orang ini, hati-hati juga, orang ini bicaranya tuh manis. Bicaranya tuh pinter gitu. Pinter dalam arti bisa membakar semangat kamu, membakar ambisi kamu, membakar rasa optimisme kamu. Pisces adalah salah satu zodiak yang optimis. Karena kamu sama seperti Sagittarius dipimpin oleh Jupiter, planet optimisme. Jadi orang ini akan bisa membakar rasa optimis di dalam diri kamu. Kalau kamu lanjut, misalnya taruh modal tanpa membuka tirai The Moon ini, bisa-bisa kamu jeblos dengan Five of Cups. Bisa-bisa ternyata investasi tersebut bodong gitu loh. Jadi ini kayaknya 3 kartu ini lebih kepada hati-hati. Intinya kalau misalnya bukan dalam hal keuangan, misalnya ini dalam aspek kehidupan lain, aspek lain dalam kehidupan kamu, intinya jangan cepat percaya dengan apa yang ditawarkan oleh orang lain, entah itu dalam bentuk cinta, entah itu dalam bentuk perhatian, entah itu dalam bentuk pelajaran, bahkan mungkin orang ini berusaha untuk mengajari kamu sesuatu, filosofi baru, ideologi baru. Lebih baik kamu cari tahu sendiri aja. Lebih baik kamu riset sendiri aja. Jadi intinya jangan mengikuti seseorang secara buta. Sebagaimanapun kamu tertariknya sama orang ini misalnya. Sebagaimanapun kamu penasarannya sama orang ini. Atau ingin mengikuti dia misalnya. Atau taruh modal di dia misalnya. Apapun. Orang ini yang saya rasakan charmnya, daya magnetnya dia tuh tinggi, kuat sekali. Jadi Pisces mungkin harus hati-hati di situ. Kalau ini berhubungan dengan cinta terutama,
tanya dulu deh sama teman-temannya dia, sama keluarganya dia nih bagaimana orangnya gitu. Oke? Anyway, ada kemungkinan kamu jatuh cinta sih di bulan Februari, terutama kalau kamu single. Oke? Anyway, kita masuk ke energi ketiga, energi terakhir ya. Pisces, please. Thank you. Banyak orang nih. Oke. Oke. What's this? Oke. Kartu yang keluar untuk energi ketiga adalah Page of Cups, Five of Swords, dan kartu major arkananya The Tower. Pisces, di Februari kamu tidak akan takut, tidak akan tidak akan sungkan untuk meninggalkan atau menghancurkan sesuatu yang mungkin selama ini sudah kamu bangun. Misalnya hubungan antara kamu dengan pasangan. Atau misalnya karir kamu di perusahaan tempat kamu bekerja. Atau misalnya hubungan baik yang selama ini kamu bangun antara kamu dengan misalnya sister-in-law, kakak ipar misalnya. Jadi ada energi di sini, ini energi kamu, terlepas kamu cewek atau cowok. Tapi ini dalam konteks hubungan ya, hubungan kamu dengan orang lain. Kalau ini kan dalam konteks pekerjaan, keuangan. Di sini dengan kamu keluar sebagai Page of Cups, mungkin kamu biasanya atau mungkin di tahun sebelumnya kamu memberi. Kamu seseorang yang memaafkan apabila ada kesalahan, seseorang yang memberikan kesempatan kedua, seseorang yang empathetic. Jadi empatik, memahami orang lain, sehingga kamu selalu memaafkan atau memberikan kesempatan kedua. Tapi di sini di Februari, dengan adanya Five of Swords dan The Tower, energi Page of Cups kamu berubah. Kamu mungkin biasanya yang di bawah sini. Ini kan terang benderang ya, happy atau terbuka untuk menyayangi orang lain, merawat orang lain gitu. Tapi kamu mendapatkan gambar yang gelap kan. Gambar yang cangkirnya bahkan ditaruh di mulutnya. Jadi kayak daripada gue buang-buang air ke itu orang atau ke itu kantor, mendingan gue minum sendiri ini cangkir gitu loh. Five of Swords di sini ini mungkin triggernya, ini pemicunya. Mungkin akan ada konflik antara kamu sama bos kamu, antara kamu dengan kakak ipar kamu, antara kamu dengan pasangan, akan ada konflik dengan Five of Swords yang pada akhirnya kamu kayak lihat gambarnya menyerah. Gue nggak mau berusaha memperbaiki hubungan ini lagi. Lihat nih, orang ini pedang-pedangnya nggak dia pegang kan, dia udah males berjuang, kamu udah males berjuang. Makanya dengan The Tower udah runtuh deh, bodo amat, bomat gitu. Yang saya rasakan nih begitu. Tentunya energi bisa terbalik ya, bisa jadi ini seseorang yang memperlakukan hal ini kepada kamu. Tapi yang kuat saya rasakan Page of Cups ini adalah energi Pisces. Dan kalau memang kamu merasa memang timbangannya udah jomplang, ya kan? Kamu terus yang memberi tapi kamu tidak pernah menerima atau jarang menerima. Well, mungkin memang sudah waktunya dilepaskan, dihancurkan. Karena dengan energi The Tower di sini yang saya rasakan akan ada suatu kehancuran. Tapi kehancuran yang kamu buat sendiri secara sadar. Karena memang kamu udah menyerah. Dan menyerah di sini bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu nggak mampu, nggak bisa mempertahankan sesuatu, enggak. Menyerah di sini justru kamu secara anggun menyadari bahwa kalau orang itu nggak mau dicintai, misalnya, ya gue juga nggak mau lebay banget berusahanya, gitu loh. Karena seringkali tuh manusia
pada umumnya ya. Manusia memang yang saya dengar lagu Janet Jackson zaman dulu, Got Till It's Gone. Dia manusia biasanya nggak sadar kalau dia memiliki sesuatu yang berharga. Jadi kayak menyepelekannya. Kamu mungkin merasa selama ini disepelekan, merasa tidak dihargai, tidak diapresiasi. Jadi kayak gue berusaha mencintai lo, tapi lo kok nggak mau menerima cinta gue gitu. Jadi sekarang di Februari yang saya rasakan, kamu udah males berjuang. Ya udah, runtuhin aja semuanya gitu. Oke? Jadi ini tentunya bisa terjadi dalam aspek kehidupan apapun. Bisa keuangan, bisa percintaan, bisa keluarga, apapun. But anyway, take care, hati-hati, siap-siap, dan kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye Pisces.